Jadi mereka merebus daging-daging ini semuanya selama 4 jam dan sehari itu bisa habis 25 kilogram. Wow. Nggak lapar pun jadi lapar sih. Tada! Makanannya akhirnya udah jadi nih guys. Tapi aku sedih. Kenapa? Karena biasanya aku kalau makan ini tuh ada si kikilnya, kaki sapi yang gendut-gendut itu. Kalau kalian pernah lihat postingan aku di sosial mediaku, aku pernah posting ini sebenarnya dan ngasih lihat si kaki sapinya tuh. Cuma aku kayaknya terlambat, jadi udah keburu habis. Oke lah, aku kasih lihat sama kalian ya. Ini apa namanya, si bintang utamanya, si soto Medan. Kalau dilihat dari warnanya, soto Medan ini agak berbeda dari soto Betawi. Agak mirip seperti sop kaki kambing yang pakai minyak samin gitu. Mirip nih warnanya, agak kuning, bersantan juga sama rempah-rempah. Nah, aromanya nih ya, kalau misalkan kalian cium pas lagi datang ke sini pasti belum makan aja udah kecium sih wangi rempah-rempahnya. Dan ini bener-bener warna coklatnya karena rempahnya banyak. Aku cobain dulu ya kuahnya tanpa apa-apa. Oke. Makan. Udah gurih. Udah nggak perlu tambah garam lagi nih. Biasa masih tambah garam aku. Yang paling kerasa itu ada ketumbarnya, ada kapulaga, mungkin ya kapulaga. Tapi yang pasti kerasa banget nih ada kembang lawang, star anis yang bentuknya kayak bintang itu. Terus ada kayu manis deh sedikit kayaknya nih. Ya bawang-bawangan pasti ya, bawang merah, bawang putih umum gitu ya. Mungkin pakai cengkeh juga mungkin. Karena ada aroma-aroma yang wangi yang beda dari soto-soto lainnya. Seperti biasa, karena aku suka yang segar-segar dan asam-asam. Soto Medan ini kalau untuk di kotaku di Jakarta masih jarang, tapi kalau di Medannya pasti ya banyak. Cuma beda-beda tipis ya antara soto Medan, soto Betawi sama soto Tangkar. Jadi benar-benar dari santan dan rempah-rempah. Kalau di soto Medan ini sambelnya sambal cabai hijau, dikasih bawang goreng yang sudah bertepung. Ini bukan bawang goreng favoritku, tapi nggak apa-apa. Terus dikasih kecap asin sedikit, makanya apa namanya agak gelap-gelap sih kalau di bawahnya kelihatan. Kecap asinnya itu juga kecap asin Medan, kecap asin angsa. Itu enak sih, kecap asin the best menurut aku saat ini. Ya. Di sini belum dapet emping atau kerupuk. Misalkan kalian mau pakai kerupuk atau mau pakai emping itu additional. Waduk ya. Jumbo. Ada parunya tuh kering, garing, bersih, dan ada usus, ada babat. Harusnya ada kaki sapi juga, dan ada apa namanya daging sapinya gitu. Kalian boleh pilih sih mau daging aja atau mau campur. Kalau aku sukanya memang campur sih. Nah, aku mau kasih kecap dikit ya. Kalau kecap manisnya dia pakainya kecap Bango, bukan pakai kecap apa namanya? Bukan pakai kecap Medan. Soalnya kalau pakai kecap, pakai jeruk, terus asin, gurih, rasanya tuh lebih wow. Meledak-meledak gitu loh. Ya, warnanya udah tambah gelap nih. Nah, yang lucu ya, kalau di soto Medan ini kan kita makannya kan pakai nasi ya. Tapi mereka juga sering aku lihat tuh, awalnya juga aku nggak ngerti kenapa gitu ya. Mereka nambahin perkedel di dalamnya. Perkedelnya memang bayar sendiri, additional juga.
Tapi orang-orang tuh sering tambahin perkedel. Supaya apa? Mungkin supaya lebih kental di kuahnya gitu. Tapi oke, kita coba aja ya. Ini perkedelnya setengah aja dulu deh aku pakai. Perkedelnya dia bener-bener cuma kentang aja nih, dan agak firm dia, agak padat gitu loh, bukan yang buyar banget atau empuk banget, enggak. Kita masukin ke kuahnya, terus dihancur-hancurin, gitu. Hacknya begini kalau makan soto Medan. Sekarang kita cobain kuahnya lagi. Udah, waktunya makan. Ini cabang keduanya soto Medan Pak Haji Syamsuddin. Cabang pertamanya itu ada di Kemayoran dan sudah buka sejak 1985. Wow, udah tua loh. Kalau yang di cabang Muara Karang ini di Pluit dari 1986. Jadi cuma beda 1 tahun mereka langsung buka cabang baru. Cuma yang aku lucu di Medannya malah udah nggak ada. Ada sih saudaranya tapi bukan Pak Haji Syamsuddin lagi. Dan ini udah generasi keempat. Rasanya masih enak, seperti pertama kali aku kenal tempat ini sekitar beberapa tahun lalu. Waktu itu di sini belum direnovasi, rasanya enak, aku suka, terus aku sering makan. Sekarang aku datang lagi udah lebih cantik nih ruangannya. Makan ya. Soto Medan Pak Haji Syamsuddin. Sejak 1930, udah tua nih. Separuh taruh di kuah, separuh aku mau taruh di sini. Siapa yang suka makan emping atau kerupuk-kerupukan dikasih kecap kayak gini? Makan kayak gini aja ya sama nasi tuh udah enak ya. Wow. Favorit aku. Pakai emping, pakai paru. Wah, nggak sabar. Hap. Pakai perkedel sama nasi. Double karbo. Nggak apa-apa ya. Oh guys, kalian mesti lihat ini. Ini ada ususnya. Ususnya tuh bersih banget. Dan bener-bener semua sotonya, isian dagingnya itu nggak ada yang bau sapi gitu, nggak ada. Ini ususnya bersih dan agak-agak kering gitu loh sebenarnya. Cuma karena udah kerendam sama kuah, jadi kayak basah gitu. Jadi enak banget. Beda sama soto-soto lain yang isiannya basah. Ini isiannya kering, jadi pas gitu disiram kuah panas. Paru, usus, ada kulit ayam dikit ya. Oh, ke bagian itu tuh dikit tuh kikil, tapi dikit banget. Pada ngiler nih pasti nih. Enak banget. Gak bohong aku. Dan karena ini berempah, jadi di badan tuh hangatnya beda. Bukan seperti kayak kalian makan kuah yang panas doang tapi nggak ada rempahnya gitu. Ini jadi hangatnya tuh benar-benar hangat ke badan. Masakan Indonesia itu memang kaya ya. Secara rasa enak. Variannya banyak kan. Ususnya enak banget. Aduh, kayaknya tuang aja boleh nggak sih? Tuang aja ya. Aku suka rasa bersihnya sih, nggak ada bau daging yang bau sapi gitu. Paru, emping, ada dagingnya, pakai kuah yang udah diracik. Wow.
Makasih. Gede gelasnya. Ini Markisa itu memang khasnya dari, aku sih waktu zaman kecil aku taunya khasnya dari dari Sulawesi Selatan ya. Tapi ternyata setelah besar aku tahu, oh dari Medan juga Markisa tuh salah satu yang khas gitu loh. Kalau misalkan pulang kampung boleh sih bawain. Markisa itu asamnya beda dan dia ada kayak tajem-tajemnya, tapi belum setajam soda, tapi hampir jadi kayak mau soda tapi belum, kalau menurut aku ya di lidahku gitu. Dan itu yang bikin aku suka karena bukan cuma asam kecut biasa aja, beda dia. Guys, akhirnya aku habis juga walaupun porsinya jumbo. Aku pesen yang 1,5 porsi jumbo, itu harganya 55.000 kalau nggak salah ya tadi. Ntar lihat deh di bonnya. Nah, kalau yang porsi normal itu 44.000, terus yang soto ayam 38.500. Nasi putih additional, terus emping additional, terus perkedel juga additional. Dan yang aku seneng adalah apalagi di sini ya, staffnya ramah semua. Tempatnya bersih karena udah direnovasi, toiletnya bersih, terus harganya terjangkau, terus apalagi ya, kayaknya nggak ada yang kurang sih dari tempat ini sih. Kalian boleh banget mampir ke sini kalau mau cari kuliner-kuliner Indonesia yang masih kualitasnya terjaga, ya salah satunya Soto Medan Pak Haji Syamsuddin. Dan pegawainya ada yang kerja dari 1985 sampai sekarang. Hebat ya. Tadi aku ngobrol sama Pak Katno namanya. Oke, ini tempat dengan segala sejarahnya sekarang udah dipegang sama generasi keempat, udah cicit ya. Anak cucu cicit ya, udah cicitnya Pak Syamsuddin. Tapi masih bisa bertahan dan bahkan berkembang dan memperbaiki diri menjadi lebih rapih. Biar nggak masuk angin. Aku suka rasa mentolnya. Habis itu minum dingin, jadi lebih dingin gitu loh. Bye.